Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema penuntun untuk hari ini adalah dosa orang kaya. Ayat bacaan kita terdapat di dalam 1 Timotius 6 ayat 17 sampai ayat yang ke-21, dan di dalam ayat 17 sampai 19 berkata demikian. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan sesuatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dunia ini seringkali membagi manusia dalam dua kelompok besar, yaitu kelompok orang-orang kaya dan orang-orang miskin. Tetapi di hadapan Tuhan sebenarnya sangat berbeda, karena Allah tidak pernah membagi manusia dalam dua kelompok kaya dan miskin. Karena di hadapan Tuhan semua sama. Kita semua tadinya adalah orang-orang berdosa, tetapi kemudian oleh karena sinar terang kemuliaan Kristus, kita dapat melihat kebenaran Allah dan terang Kristus yang menuntun kita untuk berjalan dalam kebenaran. Maka dengan otomatis kita adalah orang-orang yang kaya. Bukan kaya karena kita memiliki harta, tetapi kita kaya karena kita memiliki kepastian di dalam Kristus. Dan di bagian terakhir dari ayat bacaan kita hari ini, Paulus sedang mengingatkan kepada Timotius di mana ada dua hal yang harus dijaga. Yang pertama adalah orang-orang kaya yang dalam kekayaannya akhirnya dia menjauh dari Tuhan. Lalu ada orang-orang yang pintar dan berpengetahuan. Jangan sampai karena pengetahuannya akhirnya membawa kepada perdebatan yang tidak membawa dampak kemajuan dalam pekerjaan Tuhan. Dan di sini Paulus mau menjelaskan kepada Timotius apa yang dimaksud dosa orang kaya itu. Tidak salah untuk menjadi kaya, tetapi jangan sampai karena kekayaan itu kita menjadi lupa diri. Karena Alkitab berkata bahwa setiap orang yang percaya kepada Kristus, kita akan diperkaya di dalam segala sesuatu. Di sini Paulus juga mau menjelaskan kepada kita tentang beberapa dosa orang kaya. Tujuannya supaya kita dapat menyadari posisi kita saat ini ada di mana. Jadi yang pertama, Bapak Ibu Saudara, mudah menjadi sombong. Itulah dosa orang kaya yang pertama. Karena kesombongan tidak perlu modal apa-apa, sehingga seringkali orang kaya mudah terjerat untuk menjadi sombong. Karena dia merasa dia lebih hebat dan merasa lebih mampu, jadi dia menjadi sombong. Jadi ingat, kesombongan dibenci oleh Tuhan. Yang kedua, mudah mengandalkan hartanya. Kalau kita tidak mempunyai sesuatu untuk kita andalkan, kita mudah berserah kepada Tuhan. Tetapi kalau kita masih mempunyai harta, seringkali itu yang kita andalkan. Bukan hartanya yang salah, sekali lagi, bukan kepandaiannya yang salah, tetapi kalau kita mengandalkan kepandaian dan harta kita, itu yang akan membuat kita jatuh ke dalam berbagai macam pencobaan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, mudah menjadi egois. Banyak orang kaya menjadi egois. Mereka tidak peduli dengan kebutuhan orang lain, yang dipikirkan hanyalah kesenangan dan keuntungan bagi dirinya sendiri. Jadi hidup Kristen yang sebenarnya adalah bisa menjadi saksi dan menjadi terang, sehingga melalui hidup kekristenan kita, hidup kita memuliakan Kristus dan kasih Kristus menjadi nyata. Dan yang keempat, dosa orang kaya adalah mudah menjadi kikir.
Semakin orang itu kaya, biasanya semakin orang itu terikat dengan hartanya. Karena Alkitab dengan jelas berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah hari ini hidup kita mau senantiasa melekat kepada Tuhan, bukan melekat kepada harta dan kekayaan kita dan kepandaian yang kita miliki. Untuk itu kita harus menjadi orang-orang yang rendah hati, menerima dalam kasih segala sesuatu dengan kesadaran bahwa semua yang kita miliki ini adalah anugerah yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini yang boleh menjadi penuntun dalam kehidupan kami, untuk kami melangkah dengan satu kepastian bahwa kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini, dengan banyak hal yang Tuhan percayakan dalam hidup kami, baik itu harta, kekayaan, kepandaian, bakat, talenta, dan segala kasih karunia yang Tuhan berikan, tujuannya bukan untuk supaya kami menjadi sombong, menjadi kikir, menjadi egois, tetapi semuanya itu adalah kepercayaan yang Tuhan berikan untuk kami pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, dan apa yang Tuhan percayakan itu dapat kami kembalikan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat, sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.